Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Semakin jauh cerita berjalan, maka akan semakin hebat pula musuh-musuh yang harus dihadapi oleh bajak laut topi jerami. Maka dari itu, Luffy dan kawan-kawan perlu untuk terus berkembang seiring berjalannya waktu. Mereka wajib menjadi semakin kuat agar impian mereka bisa terwujud. Sekarang ini, bajak laut topi jerami memang telah membuktikan diri dengan peningkatan kekuatan mereka. Mereka semua telah menjadi jauh lebih kuat dibanding diri mereka yang dulu. Salah satu kru bajak laut topi jerami dengan perkembangan yang sangat signifikan adalah Roronoa Zoro. Baik kemampuan berpedang, kekuatan fisik maupun teknik haki terus meningkat menjadi semakin hebat. Pada masa depan nanti, tentu kekuatan Zoro akan terus bertambah karena musuh-musuh yang harus dia lawan adalah orang-orang yang semakin mengerikan. Dari beberapa musuh terkuat Zoro pada masa depan nanti, dua di antaranya adalah Shiryu dan Mihawk. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang dua teknik baru Zoro untuk mengalahkan Shiryu dan Mihawk. Mari kita membahas tentang Shiryu dan Mihawk terlebih dahulu. Shiryu merupakan mantan kepala sipir Impel Down yang memiliki kekuatan yang mengerikan. Dulu, saat masih menjabat sebagai kepala sipir, dia sangat ditakuti oleh para tahanan, sebab Shiryu suka membantai para tahanan. Kebrutalan Shiryu membuat dia mendapatkan hukuman penjara di Impel Down level 6. Saat Kurohige mengacau di Impel Down, Shiryu dibebaskan untuk membantu Magellan menghadapi para musuh. Namun, Shiryu malah membantu Kurohige lalu ikut bersamanya keluar dari sana. Sekarang ini, Shiryu menjadi komandan Titan kedua dalam bajak laut Kurohige. Dari pertarungan santainya yang pernah ditampilkan ditambah dengan sejarahnya yang mengerikan, kita tentu bisa memahami bahwa Shiryu sangat berbahaya. Selain kemampuan berpedang, Shiryu juga mendapatkan kekuatan baru belum lama ini. Dia mengonsumsi buah iblis Suke-Suke no Mi yang sebelumnya dimiliki oleh Absol. Buah iblis tersebut memberi Shiryu kemampuan untuk berubah menjadi manusia tidak terlihat. Di tangan Shiryu, kekuatan dari buah iblis itu akan menjadi sangat menakutkan, sebab Shiryu yang memiliki kemampuan berpedang dengan kecepatan tinggi benar-benar cocok mendapatkan kekuatan itu. Dia bisa melancarkan tebasan brutal tanpa disadari oleh musuh. Orang sehebat Shiryu juga pasti akan bisa mengeluarkan potensi terbaik dari buah iblis Suke-Suke no Mi, sehingga buah iblis tersebut akan dapat digunakan secara optimal dan mencapai tahap awakening. Salah satu kemampuan dari Awakening Suke-Suke no Mi sepertinya adalah kemampuan hawa keberadaannya yang menjadi hilang, sehingga Shiryu tak akan bisa dideteksi oleh Kenbun Shokuhaki biasa. Mungkin hanya Kenbun Shokuhaki dengan tingkat yang sangat tinggi yang akan mampu mendeteksi keberadaan Shiryu, karena mau sehebat apapun juga kemampuan dari buah iblis tetap bisa dilawan dengan haki yang sangat kuat. Sedangkan untuk Mihawk, kemampuannya jelas adalah teknik berpedang yang luar biasa. Dia berhasil meraih nama besar hingga akhirnya berdiri di puncak tertinggi pendekar pedang. Sampai sejauh ini, sudah beberapa kali terlihat Mihawk beraksi, tapi sepertinya dari aksi-aksi Mihawk yang muncul, belum ada satupun yang benar-benar serius. Meski begitu, dari cara bertarungnya yang masih santai-santai saja, sudah jelas dia sangat hebat. Di sisi lain, Zoro yang sekarang juga telah berkembang menjadi semakin kuat. Dia sukses mengalahkan King yang merupakan komandan nomor 1 bajak laut hewan buas. Zoro pun telah membangkitkan Hao Shokuhaki yang ternyata selama ini dia miliki. Namun, rasanya itu semua masih belum cukup. Zoro akan memiliki beberapa teknik baru lagi, dan dua di antaranya akan menjadi teknik untuk mengalahkan Shiryu dan Mihawk. Dalam mengalahkan Shiryu, Zoro akan memakai teknik hebat untuk merasakan sesuatu. Sejak lama, Zoro memang memiliki kemampuan yang sangat bagus dalam merasakan sesuatu. Beberapa waktu ke depan nanti, kemampuan tersebut akan terus berkembang hingga mencapai tingkat tertinggi, sehingga Zoro bisa memanfaatkannya dalam berbagai pertempuran. Pada masa depan nanti, ketika bajak laut topi jerami bertempur melawan bajak laut Kurohige, maka yang akan menjadi lawan Zoro adalah Shiryu.
Kemampuan untuk merasakan dari Zoro itu akan sangat berguna dalam melawan Shiryu. Walaupun Shiryu telah membuat dirinya menjadi tidak terlihat bahkan menghilangkan hawa keberadaannya, Zoro akan tetap bisa merasakan keberadaan Shiryu sebab kemampuan merasakan sesuatu dari Zoro telah mencapai tingkat yang tertinggi. Dengan teknik itu, maka kemampuan menghilang Shiryu tidak akan berguna saat bertarung melawan Zoro. Dimanapun Shiryu berada, Zoro akan bisa mengetahuinya. Begitu juga dengan dari arah manapun Shiryu menyerang, Zoro akan bisa merasakannya. Pada akhirnya, Shiryu pun akan sukses dikalahkan oleh Zoro. Entah berapa lama setelah pertarungan melawan Shiryu, pasti akan ada momen di mana Zoro akan bertarung melawan Mihawk. Dari awal, impian Zoro memang untuk menjadi pendekar pedang terkuat. Untuk mewujudkan impian tersebut, maka Zoro wajib mengalahkan Mihawk sebagai sang pemegang gelar. Mihawk sendiri juga telah menaruh perhatian khusus kepada Zoro. Pertarungan mereka pada masa depan nanti akan menjadi duel antara guru dan murid, karena selama masa time skip, Zoro dilatih oleh Mihawk. Teknik pamungkas yang akan Zoro gunakan untuk mengalahkan Mihawk nanti adalah teknik tebasan terkuat. Sampai sejauh ini, ada dua teknik tebasan terkuat yang dimiliki oleh Zoro. Pertama, teknik Ashura. Ashura merupakan teknik 9 pedang, karena walau pedang Zoro sebenarnya hanya 3, tapi dia bisa membuat ilusi seolah pedangnya bertambah menjadi 9. Saat memakai teknik tersebut, di belakang Zoro muncul semacam siluet Ashura. Dampak dari tebasan Ashura sangat kuat. Kaido yang pernah diserang oleh teknik Ashura Zoro bahkan mengakui kehebatan serangan itu dan bilang bahwa tebasan Zoro akan meninggalkan bekas luka permanen. Kedua, tebasan terkuat lain dari Zoro adalah teknik King of Hell. Dalam memakai teknik King of Hell, Zoro mengalirkan Bushoshoku Haki dan Hoshoku Haki di 3 pedang miliknya, sehingga dampak dari tebasan Zoro pun menjadi sangat kuat. Salah satu varian King of Hell adalah Ipyaku Sanjo Hiryu Jigoku yang pernah Zoro pakai untuk mengalahkan King dalam perang Wano. Baik Ashura maupun King of Hell memang sangat hebat, tapi sepertinya jika dia memakai tebasan-tebasan itu untuk melawan Mihawk, Mihawk akan mampu untuk menangkis serangan-serangan tersebut. Dengan begitu, harus ada teknik tebasan lain jika Zoro ingin menumbangkan Mihawk. Teknik tebasan terkuat Zoro nanti adalah perpaduan dari Ashura dan King of Hell. Nama dari teknik itu memang belum bisa ditebak, tapi kurang lebih detail dari teknik tersebut seperti ini. Zoro akan menciptakan ilusi sehingga pedangnya menjadi 9, sama seperti saat dia menggunakan teknik Ashura. Kemudian, pada ke-9 pedang, Zoro akan mengaliri Bushoshoku Haki dan Hoshoku Haki yang sangat kuat, seperti ketika memakai King of Hell. Sementara itu, di belakang Zoro akan muncul siluet dari 2 sosok, yaitu Ashura dan sosok baru yang menggambarkan King of Hell. Setelah persiapan selesai, maka Zoro pun melancarkan tebasan terkuatnya itu. Saat Zoro memakai serangan tersebut, mungkin Mihawk juga akan melancarkan tebasan terkuatnya, sehingga tebasan mereka berdua saling beradu dan berakhir dengan kemenangan Zoro. Nah itu tadi, teori tentang 2 teknik baru Zoro untuk mengalahkan Shiryu dan Mihawk. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.